wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MPLB 2 Ingin membuat video tentang menjelaskan monumen Pancasila Sakti. Perkenalkan, nama saya Yulia Dan Putri. Perkenalkan, nama saya Lola Rifah Khairuna. Perkenalkan, nama saya Dalia Fitriani. Saya Umayya Mania. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mobil ini. Panzer dengan tipe TCMK 2 Saracen pada tanggal 5 Oktober 1965. Mobil ini digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat ke Makam Pahlawan Kalibata. Yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat sejarah tentang mobil truk Dodge D2982L. Mobil truk Dodge tahun 1961, Nopodisi D2982L ini adalah replika kendaraan jemputan PN Arya Setiasa. Sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitaran Jalan Iskandar dan Darsyah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian kendaraan tersebut digunakan oleh pemberontakan D30 SPKI menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI dan DI Panjaitan dari kediaman ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Di belakang saya ini adalah pos atau rumah penyiksaan merujuk pada sebuah rumah di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang digunakan oleh pelaku gerakan 30 Desember sebagai lokasi penyiksaan terhadap perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang diculik pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Beritanya apa nih? Kayak begini apa mungkin? Bentar. Nanti kalau saya ini video. Yang kita ini adalah Museum Penglihatan PKI. Komunis. Ayo kita lihat. Jadi guys, di belakang kita ini adalah Ada miniatur monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Jadi di belakang saya ini adalah gambar miniatur dari aksi teror perempuan C. Mamat pada 9 Desember 1945. C. Mamat, tokoh komunis 1926, tertulis sebagai Ketua Komunitas Nasional Indonesia. Serang menuntut pemerintah RI dibantu sebagai kelanjutan pemerintah kolonial. Rakyat diasuh Konstitusi mempercayai penjaga pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1945,
Oktober 1965, 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudiannya dibawa ke desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 antaranya dibunuh kedamaian, yaitu Letjen Jenderal dan Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Harjono, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya diculik dan dibawa ke dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup kain merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Keempatnya kemudian disiksa dan dibunuh secara kejam ke dalam sebuah rumah. Mereka itu adalah Mejen R. Surapto, Mejen S. Parman, Brigjen Suetojo, dan Letjen Setu atau Letu P.A. Tendean. Selanjutnya, semua jenderal diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur diameter 75 cm, kedalaman 12 meter dengan posisi kepala di bawah. Jenderal Mejen R. Surapto bersama Mejen S. Parman diikat menjadi satu. Setelah semua jenderal dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditembaki secara beruntun. Selanjutnya, untuk menghilangi jejak, sumur ditimbun dengan tanah dan sampah. Ini adalah pengangkatan jenazah dari sumur maut. Proses pencarian 7 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di desa Lubang Buaya. Atas informasi Agen Polisi 2 Sukiman, pasukan RPKAD di bawah pimpinan Dayon 1 Mayor C.I. Santoso menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965 sekitar pukul jam 4 waktu Indonesia Barat. Penggalian dilaksanakan dengan dibantu warga sekitar hingga malam hari. Setelah dipastikan bahwa di dalamnya ada beberapa jenazah, penggalian dihentikan. Proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua dilaksanakan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai Para Habib Kimpam Pos Komando KKO TNI Al pimpinan Kapten KKO Winanto Prakotrat Majen Seantro memimpin langsung pengangkatan 7 jenazah. Pengangkatan jenazah dimulai jam 12 siang waktu Indonesia Barat dan jenazah pertama yang berhasil diangkat Letu P.A.T. Tendean. Selanjutnya berturut-turut diangkat jenazah Mejen S. Parman dan Mejen R. Sueparto yang terkait menjadi satu. Jenazah Mejen M.P. Harjono, jenazah Brigjen Suetojo S, jenazah Letjen A. Yani, dan yang terakhir jenazah Brigjen D.I. Panjaitan pada pukul 1:40 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Sutra untuk divisum. Bisa masuk. Lihat Bu, katanya lagi ada Wajib Bu. Dikasih gas Bu. lagi Kasih ada paham, pengobatan, Bos. Bu. Lihat nih Bu. Gas vitamin. Kita tahu lagi dikasih obat-obatan katanya Bu. Jadi bisa masuk kan guys? Iya. Udah. Sekian Bu.
Sekian vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.